Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merenung apa yang terjadi setelah kita menutup mata untuk terakhir kali? Apa yang menanti ruh kita di alam yang tidak bisa dilihat oleh mata, di dunia yang tersembunyi di antara kehidupan dan kematian? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap rahasia hidup setelah mati. Sebuah perjalanan yang jarang diketahui, namun nyata bagi setiap jiwa. Bersiaplah, bukan untuk sekadar mendengar, tapi untuk merasakan seolah hati kita yang diajak berbicara. Bab 1. Saat nafas terakhir itu datang. Ketika nafas terakhir itu perlahan meninggalkan tubuh, dunia yang selama ini begitu ramai, tiba-tiba menjadi sunyi. Suara-suara yang dulu memenuhi telinga menghilang satu persatu, seolah seluruh semesta berhenti untuk menyaksikan satu peristiwa yang agung. Perpisahan antara ruh dan jasad. Dalam sekejap, seseorang mulai menyadari bahwa semua yang ia kejar, harta, pujian, kekuasaan, tak lagi berarti. Yang dulu begitu penting kini hanya tinggal bayangan samar yang perlahan memudar bersama setiap hembusan nafas terakhir. Dan di saat itu, manusia baru benar-benar mengerti betapa singkat hidup yang telah dijalani. Segala kesibukan dunia terasa kecil, sementara detik-detik menuju kematian terasa begitu panjang dan penuh makna. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tak ada lagi topeng untuk dikenakan, yang tersisa hanyalah diri yang sesungguhnya, ruh yang bersiap untuk kembali kepada Tuhannya. Dalam detik itu, sebagian manusia merasakan keluasan yang tak bisa dijelaskan. Ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari kelopak bunga di pagi hari, lembut dan damai, seolah disambut oleh cahaya yang hangat dan penuh kasih. Namun bagi yang hatinya keras, yang hidupnya jauh dari Allah, keluarnya ruh terasa berat, seperti besi yang dicabut dari kain basah. Ia meronta, ia menyesal, ia ingin kembali, tapi semua telah terlambat. Saat mata dunia tertutup, mata akhirat terbuka. Ia melihat malaikat bukan sebagai sosok asing, tapi sebagai utusan yang datang membawa perintah. Tidak ada lagi pilihan untuk menolak, karena waktu di dunia telah habis. Yang tersisa hanya perjalanan menuju hakikat yang selama ini diabaikan. Pada saat itu, manusia akan menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya ia dengar dari ayat dan nasihat. Bahwa kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ruh mulai terangkat, melintasi dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ia mendengar suara-suara lembut dari malaikat yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Namun bagi yang lalai, suara itu berubah menjadi panggilan yang membuat hati gentar, karena setiap kata mengingatkan pada masa lalu yang terbuang sia-sia. Ia menatap ke belakang, ingin kembali memperbaiki, tapi tak ada jalan pulang. Di hadapan kematian, segala kepalsuan dunia runtuh. Gelar, kedudukan, bahkan cinta manusia yang dulu begitu dijaga, semuanya tidak bisa dibawa. Hanya amal yang menjadi teman perjalanan. Ada yang disambut dengan senyum malaikat. Ada pula yang menatap kegelapan dengan rasa takut yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kematian menyingkap semua rahasia. Siapa yang benar-benar mengenal Tuhannya dan siapa yang hanya mengenal dunia. Dalam kesunyian itu manusia akan tahu bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita mengenal Allah selama hidup. Dan ketika ruh itu mulai menjauh dari tubuhnya, dunia menjadi asing. Orang-orang yang menangis di sekelilingnya tak lagi terdengar, waktu seolah berhenti. Ruh mulai memahami bahwa ia sedang menuju tempat yang jauh lebih nyata daripada dunia yang ia tinggalkan. Sebuah alam di mana tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi sandiwara. Hanya kejujuran ruh di hadapan Tuhannya. Maka pada saat itu, semua manusia akan tahu bahwa kematian bukan musuh, melainkan pintu menuju pertemuan yang telah dijanjikan. Pertemuan dengan Sang Pencipta yang selama ini selalu menunggu hambanya untuk kembali dengan hati yang tenang. Bab 2. Alam Barzakh. Dunia di antara dua alam. Ketika ruh telah meninggalkan jasadnya, ia tidak langsung menuju surga atau neraka. Ia singgah terlebih dahulu di sebuah tempat yang disebut Barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Sebuah dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia, namun nyata bagi setiap ruh yang telah melewati batas kehidupan.
Disinilah ruh menunggu hari kebangkitan dalam keadaan yang sesuai dengan amalnya di dunia. Tidak ada lagi hitungan waktu seperti siang dan malam. Tidak ada kalender, tidak ada hari. Hanya kesadaran yang penuh, tanpa jasad di dalam keheningan yang luas. Disinilah untuk pertama kalinya manusia benar-benar sendiri, hanya bersama dengan amal dan cintanya kepada Allah. Bagi ruh yang beriman, barzakh terasa seperti taman yang damai. Udara spiritualnya sejuk, penuh cahaya, dipenuhi zikir para malaikat. Mereka mendengar bisikan lembut yang menenangkan hati. Beristirahatlah, wahai jiwa yang beriman, engkau telah meninggalkan dunia dengan baik. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang melingkupi seluruh wujudnya. Ruh itu tahu, ia berada di tempat yang benar. Tapi bagi ruh yang lalai, barzakh menjadi tempat gelap yang sempit. Setiap ingatan dunia datang seperti bayangan yang menghantui. Ia ingin kembali, ingin memperbaiki, ingin bertaubat, tapi semua telah tertutup. Ia hanya bisa menyesal, menangis tanpa air mata, dan berharap pada rahmat Allah yang masih bisa menjangkau meski di alam penantian. Di alam barzakh, seseorang tidak bisa bersembunyi di balik kepintaran, nama besar, atau amal yang tampak di mata manusia. Di sana, yang berbicara bukan lidah, melainkan cahaya amalnya. Ruh melihat segala yang pernah ia lakukan di dunia, bukan seperti tayangan film, tetapi sebagai pengalaman yang kembali hidup. Setiap amal kebaikan menenangkan, setiap kezaliman menyakitkan. Semua yang pernah terucap, bahkan yang dilupakan manusia, muncul kembali dalam kesadaran yang sangat jelas. Di barzakh, Allah menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa penilaian manusia, hanya kejujuran ruh di hadapan Rabb-Nya. Alam ini bukan tempat hukuman mutlak, melainkan tempat perenungan dan penyucian. Disinilah rahasia kasih sayang Allah bekerja dengan cara yang halus. Ruh orang beriman akan terus disucikan dengan ketenangan, agar semakin layak bertemu dengannya. Ruh yang lalai akan melalui masa penyesalan yang panjang, agar ia sadar akan kebesaran Allah yang dulu diabaikan. Semua ini bukan sekadar balasan, tetapi pendidikan dari Tuhan yang Maha Lembut. Barzakh menjadi cermin besar, tempat setiap jiwa melihat dirinya dengan sebenar-benarnya. Maka hidup di dunia seharusnya menjadi persiapan untuk tidur panjang di barzakh. Karena di sanalah kita menunggu dengan amal sebagai selimut dan doa-doa orang yang kita tinggalkan sebagai cahaya yang menerangi. Di sanalah manusia memahami bahwa kehidupan bukan sekadar tentang mengejar dunia, tetapi tentang mempersiapkan rumah abadi di antara dua alam. Dan saat ruh itu mulai tenang di barzakh, ia akan menyadari bahwa kematian bukanlah perpisahan, melainkan awal dari perjalanan pulang menuju Allah. Perjalanan yang setiap hamba akan tempuh dengan cinta atau dengan penyesalan. Bab 3. Cahaya dan kegelapan di alam ruh. Ketika ruh mulai terbiasa berada di alam barzakh, ia akan menyadari bahwa dirinya kini memiliki bentuk yang sesuai dengan amalnya di dunia. Cahaya dan kegelapan menjadi pakaian yang tidak bisa dilepaskan. Bagi mereka yang hidup dengan zikir, keikhlasan dan cinta kepada Allah, ruhnya berpendar lembut seperti bulan di langit malam. Cahaya itu bukan sekadar sinar, tetapi ketenangan yang menenangkan setiap jiwa di sekitarnya. Namun bagi mereka yang hidup dalam kelalaian, kesombongan dan kebencian, ruhnya diliputi kabut tebal yang gelap. Tidak ada sinar, tidak ada kedamaian, hanya rasa gelisah yang menyesakkan, bayangan dari kehidupan yang pernah dijalani tanpa mengingat Allah. Ruh yang bercahaya akan dengan mudah mengenali arah menuju ketenangan. Malaikat menyambutnya dengan senyum yang damai, mengajaknya ke tempat peristirahatan yang penuh cahaya. Setiap langkahnya seolah diiringi oleh gema tasbih yang lembut, suara yang mengingatkannya pada zikir-zikir yang dulu sering ia lantunkan di dunia. Sementara ruh yang gelap berjalan tanpa arah, dikejar oleh bayangan amal buruknya sendiri. Ia mendengar bisikan yang menyesakkan, memanggil-manggilnya dengan rasa bersalah yang tak pernah berhenti. Tidak ada tempat untuk berlari, karena yang dihadapi bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Cahaya dan kegelapan itu bukanlah hadiah atau hukuman instan. Keduanya adalah manifestasi dari apa yang dibangun manusia selama hidup. Cahaya lahir dari hati yang bersih, dari niat yang jujur,
dari amal yang dilakukan tanpa pamrih. Setiap sujud yang tulus, setiap doa yang disertai air mata, setiap kebaikan yang dilakukan diam-diam, semuanya menjadi percikan cahaya yang kini menerangi jalan ruh di alam penantian. Sementara setiap kebohongan, kelalaian, dan kezaliman menjadi titik gelap yang mengelilingi jiwa, membuatnya sulit melihat arah menuju rahmat Allah. Di dunia, semua itu tampak kecil, tapi di alam ruh, setiap niat menjadi nyata, setiap perasaan menjadi wujud. Disinilah ruh mulai benar-benar memahami makna dari cahaya iman. Ia mengerti bahwa bukan banyaknya amal yang menentukan, melainkan kemurnian hati di balik setiap amal. Karena Allah tidak melihat bentuk dan penampilan, tetapi melihat hati dan niat. Bagi yang hidup dengan kesadaran ilahi, cahaya itu akan terus bertambah, bahkan ketika jasad telah hancur. Tapi bagi yang hidup tanpa arah, kegelapan itu menjeratnya dalam kesendirian yang panjang. Dan di titik itu, manusia akan menyadari betapa berharganya satu zikir yang tulus, satu sujud yang khusyuk, satu doa yang benar-benar keluar dari hati. Maka di alam ruh, cahaya bukan sekadar penerangan. Ia adalah bukti cinta. Cinta Allah kepada hambanya dan cinta hamba kepada Tuhannya. Semakin besar cinta itu, semakin terang jalan yang ia lalui. Dan bagi ruh-ruh yang telah mencapai ketenangan, mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari ketika seluruh jiwa akan dibangkitkan kembali, dan setiap cahaya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Namun sebelum hari itu tiba, mereka beristirahat dalam damai, dalam pelukan cahaya yang berasal dari cinta yang tidak pernah padam. Bab 4. Saat ruh menyaksikan amalnya sendiri. Di alam barzakh, setelah ketenangan pertama menyelimuti atau kegelisahan mulai meresap, tibalah saat di mana ruh menyaksikan seluruh amalnya sendiri. Tidak lagi melalui catatan atau ingatan yang samar, melainkan dalam bentuk kenyataan yang hidup. Semua yang pernah dilakukan di dunia kini hadir kembali di hadapannya. Setiap perbuatan, ucapan, bahkan lintasan hati yang dahulu dianggap sepele. Ruh itu tidak menonton seperti penonton film, tapi merasakan kembali semuanya. Kebaikan menjadi kesejukan yang menenangkan, sementara keburukan menjadi bara yang membakar kesadaran. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa dibenarkan dengan alasan, karena semuanya menjadi nyata dan tak terbantahkan. Ketika amal kebaikan muncul, ruh merasakan kedamaian yang dalam. Ia melihat bagaimana satu senyuman yang pernah diberikan kepada orang yang sedih, satu sedekah yang dilakukan diam-diam, atau satu doa yang dipanjatkan untuk orang lain tanpa pamrih, kini menjadi cahaya yang menenangkannya. Setiap kebaikan kecil ternyata tumbuh menjadi kebun yang indah di alamnya. Tapi ketika amal buruk datang, rasa sesak dan penyesalan melanda. Satu kata yang dulu menyakiti orang lain, satu dosa yang pernah dianggap ringan, kini terasa berat di dada. Ruh itu menangis tanpa air mata, menyesal tanpa bisa memperbaiki. Ia hanya bisa berucap dalam hati, seandainya aku diberi satu hari saja lagi di dunia. Namun waktu itu telah hilang selamanya. Segala sesuatu yang dahulu tertutup kini terbuka. Ruh melihat kejujuran dan kemunafikan dalam dirinya, seperti cermin besar yang memantulkan segala kebenaran. Tidak ada yang bisa ditutupi. Amal yang pernah dilakukan dengan ria, yang dulu tampak mulia di mata manusia, kini tampak kosong tanpa cahaya. Sedangkan amal kecil yang dilakukan dengan tulus justru bersinar dengan terang yang tak terbayangkan. Maka disinilah manusia benar-benar memahami keadilan Allah yang sempurna, bahwa balasan bukan berdasarkan penampilan, tetapi pada niat yang tersembunyi. Di dunia, manusia bisa menipu pandangan sesama, tapi di hadapan Allah, hanya hati yang berbicara. Bagi ruh yang beriman, momen ini bukan penyiksaan, melainkan pembersihan. Ia tersenyum dalam tangisnya karena menyadari bahwa Allah sedang memperlihatkan rahmat-Nya. Ia tahu segala kesulitan yang pernah ia alami di dunia kini berubah menjadi penebus dosa. Sakit, sedih, dan ujian hidup yang dulu terasa berat kini menjadi alasan Allah mengangkat derajatnya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap peristiwa yang telah Allah tuliskan. Semua adalah jalan menuju penyucian jiwa agar layak kembali kepadanya.
Namun bagi ruh yang lalai, penyesalan menjadi teman yang tidak bisa dihindari. Setiap kenikmatan dunia yang dulu dibanggakan kini menjadi beban. Ia melihat bahwa yang ia kumpulkan tidak pernah benar-benar miliknya. Semua hanya titipan yang telah berlalu. Di titik inilah manusia memahami bahwa kematian bukanlah kehilangan, tetapi pembuka mata terhadap kebenaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan saat ruh menatap semua amalnya, ia mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa hidup bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang dibawa pulang kepada Allah. Bab 5. Pertemuan dengan malaikat kubur. Ketika ruh telah menempuh tahap penyaksian amalnya, tibalah saat yang tak terhindarkan, pertemuan dengan dua malaikat penjaga kubur, Mungkar dan Nakir. Mereka bukan sekadar utusan yang datang untuk menginterogasi, melainkan cermin bagi iman seseorang. Wajah mereka tidak bisa digambarkan oleh logika manusia. Bagi orang beriman, mereka tampak lembut dan bercahaya, penuh kasih dan ketenangan. Namun bagi orang yang lalai, penampakan mereka membuat seluruh keberanian runtuh. Pertemuan itu bukan ancaman, tetapi pengingat bahwa setiap manusia akan diuji bukan dengan pengetahuan di lidahnya, melainkan dengan kebenaran yang hidup di hatinya. Ketika mereka datang, suasana barzakh berubah hening. Ruh merasakan kehadiran mereka seperti dua cahaya besar yang menembus kegelapan. Lalu terdengarlah suara lembut namun tegas. "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan yang tampak sederhana, tapi jawabannya tidak keluar dari hafalan, melainkan dari keyakinan yang tertanam dalam hati. Bagi ruh yang mengenal Allah selama hidupnya, kata-kata itu mengalir alami, penuh keyakinan. Seperti jawaban dari cinta yang sudah lama dikenal. Ia menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saat itu malaikat tersenyum dan barzakh yang semula sunyi berubah menjadi taman yang damai. Namun bagi ruh yang lalai, yang selama hidupnya hanya mengenal Tuhan di bibir tapi tidak di hati, pertanyaan itu menjadi petir yang mengguncang kesadarannya. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Pikirannya kosong. Ia berusaha mengingat, tapi yang hadir hanyalah kesibukan dunia, tumpukan dosa, dan wajah-wajah yang dulu ia sakiti. Dalam kegelisahan itu, ia mendengar suaranya sendiri bergema, aku tidak tahu, dan seketika tempatnya menjadi gelap. Rasa sesak menyelimuti, bukan karena azab yang kasar, tetapi karena kehilangan arah dan penyesalan yang tak bertepi. Malaikat tidak marah, mereka hanya melaksanakan perintah Allah, menegakkan kebenaran dengan keadilan yang sempurna. Bagi yang beriman, kubur menjadi taman dari taman-taman surga, lembut, harum, dan damai. Ruh beristirahat di bawah naungan rahmat Allah, menunggu hari kebangkitan dalam ketenangan. Tapi bagi yang lalai, kubur menjadi ruang sempit yang penuh penyesalan, bukan karena siksa fisik, melainkan karena kesadaran yang menyakitkan, bahwa ia pernah tahu kebenaran, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menjalaninya. Ia ingin kembali, tapi pintu dunia telah tertutup rapat, dan disinilah manusia akhirnya memahami bahwa iman bukan sekadar kata, tapi nur yang hidup dalam hati. Ia bukan hafalan dari lisan, melainkan kepercayaan yang menembus seluruh kesadaran. Pertanyaan malaikat bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan seberapa dalam seseorang mengenal Tuhannya. Karena hanya mereka yang mencintai Allah dengan tulus yang bisa menjawab dengan tenang. Dan bagi yang telah menjawab dengan yakin, malaikat berkata dengan suara penuh kasih, "Tidurlah dengan tenang, wahai jiwa yang beriman, hingga tiba hari ketika engkau dibangkitkan dalam kemuliaan." Di titik itulah, ruh mengerti bahwa kematian bukanlah kegelapan, tetapi gerbang menuju cahaya yang abadi, cahaya yang berawal dari iman yang hidup di dalam hati. Bab 6. Ketenangan Ruh Mukmin. Setelah melewati pertanyaan malaikat kubur dengan jawaban yang tenang, ruh seorang mukmin akan mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi beban dunia, tidak ada lagi rasa takut atau cemas. Semua yang dahulu membuatnya khawatir kini lenyap, digantikan oleh rasa tentram yang menenangkan. Malaikat membawanya ke tempat peristirahatan yang penuh cahaya,
tempat di mana ruh beriman berkumpul, menanti datangnya hari kebangkitan. Suara lembut malaikat terdengar menenteramkan. Beristirahatlah dengan damai, wahai jiwa yang ridha dan diridai. Dan ruh itu tersenyum, karena untuk pertama kalinya ia merasakan makna sejati dari ketenangan. Bukan ketenangan tubuh, tetapi ketenangan hati yang menyatu dengan kehendak Allah. Dalam keadaan itu, ruh mukmin seperti berada di taman yang luas. Cahaya memantul dari setiap arah, tidak menyilaukan, tetapi menenangkan pandangan. Ia bisa melihat ruh-ruh lain yang beriman, sebagian duduk dalam zikir, sebagian berdoa, dan sebagian lain tersenyum memandang bumi, melihat orang-orang yang mereka cintai masih berjuang dalam kebaikan. Mereka saling memberi salam, saling mengenang kehidupan dunia dengan penuh rasa syukur. Tidak ada rasa iri, tidak ada kebencian, hanya cinta yang murni karena Allah. Di sana, ruh tidak lagi merasa waktu berjalan karena setiap detik terasa abadi dalam damai. Mereka mendengar panggilan zikir yang bergema dari langit barzakh, mengingatkan mereka pada suara azan yang dulu memanggil di dunia. Tapi kali ini, suara itu bukan panggilan untuk salat, melainkan panggilan untuk mengenang Allah dalam keabadian. Ruh-ruh mukmin tenggelam dalam tasbih dan pujian. Setiap kali mereka mengucap subhanallah, cahaya di sekeliling mereka bertambah terang. Setiap kali mereka berkata alhamdulillah, taman spiritual itu tumbuh semakin indah. Mereka tahu, di dunia mereka hanya belajar mencintai Allah. Tapi di sini mereka benar-benar merasa dicintai olehnya. Namun ketenangan itu tidak membuat mereka lupa pada dunia. Sebagian ruh diperlihatkan keluarganya, anak-anaknya, atau orang-orang yang dulu ia doakan. Ia melihat mereka berjuang, menangis dan berdoa, dan setiap kali namanya disebut dalam doa, cahaya di alam barzakh semakin kuat. Doa anak yang saleh menjadi pelita bagi ruh orang tua yang telah pergi. Sedekah jariyah yang dulu ia tinggalkan menjadi taman tambahan di alam penantiannya. Kebaikan yang pernah ia ajarkan kini menjadi aliran cahaya yang tidak pernah padam. Itulah makna sejati dari amal yang tidak terputus. Ruh mukmin tahu bahwa hari kebangkitan pasti datang, tapi ia tidak takut. Ia menanti dengan damai, karena ia tahu Tuhannya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ia tahu bahwa setiap ujian yang dulu ia hadapi di dunia adalah kasih sayang Allah yang menyamarkannya dalam bentuk kesulitan. Kini semua itu tampak jelas, bahwa setiap luka yang pernah ia derita, setiap air mata yang pernah ia tumpahkan, telah menjadi permata di alam ruhnya. Maka ruh itu berbisik pelan dalam keheningan barzakh, "Ya Allah, jika inilah kematian, maka sungguh Engkau telah menjadikannya indah bagi orang yang mencintaimu." Bab 7, Alam Barzakh, gerbang antara dua dunia. Alam barzakh bukan akhir dari segalanya, melainkan jembatan halus antara dunia yang fana dan kehidupan abadi yang kekal. Disinilah ruh berdiam, menanti panggilan dari Sang Pencipta untuk bangkit bersama seluruh makhluk di hari pembalasan. Namun keadaan di barzakh sangat bergantung pada amal semasa hidup. Bagi ruh yang beriman, ia bagaikan taman dari taman-taman surga, penuh dengan cahaya, kesejukan, dan zikir. Tapi bagi mereka yang lalai, barzakh bisa menjadi ruang yang sempit, gelap, dan penuh penyesalan. Disinilah rahasia besar kehidupan setelah mati tersingkap sedikit demi sedikit, bahwa kematian bukan pemisah, tetapi kelanjutan dari perjalanan jiwa menuju keabadian. Dalam barzakh, ruh mulai memahami hakikat dunia yang telah ia tinggalkan. Ia menyadari betapa singkatnya kehidupan yang dahulu ia perjuangkan dengan segenap tenaga. Ia teringat bagaimana dulu ia menangis karena kehilangan, marah karena kecewa, takut kehilangan harta, dan berambisi terhadap dunia yang kini terasa begitu kecil. Semua yang dulu terasa penting, kini terlihat tak lebih dari bayangan yang memudar. Ruh itu mengerti bahwa dunia hanyalah tempat untuk menanam, bukan untuk bernaung. Apapun yang ditanam dengan niat karena Allah, kini tumbuh menjadi kebahagiaan yang nyata. Sedangkan yang ia tanam karena dunia, lenyap bersama jasad yang membusuk di tanah. Suara lembut dari malaikat seringkali datang, mengingatkan ruh akan janji Tuhannya. Tidakkah engkau telah berjanji untuk kembali? Suara itu menembus kesunyian, membuat ruh tersadar bahwa
Waktu di barzakh bukan untuk beristirahat semata, tapi juga untuk menunggu dengan kesadaran penuh. Ruh orang beriman mengisinya dengan zikir, dengan penyesalan yang lembut, dan dengan doa agar keluarganya di dunia tetap berada di jalan yang lurus. Mereka saling mengenang di alam ruh, dan Allah mempertemukan ruh-ruh yang saling mencintai karenanya, seperti pertemuan yang menenangkan antara sahabat lama yang telah lama berpisah. Sementara itu, bagi ruh yang durhaka, barzakh adalah ruang hening yang menyesakkan. Tidak ada cahaya, hanya bayangan dari perbuatannya sendiri yang menjerat. Mereka mendengar gema amal buruk yang dulu dianggap sepele, ucapan yang menyakitkan, janji yang diingkari, salat yang ditunda. Semua kembali dalam bentuk kesadaran yang menusuk hati. Mereka ingin berteriak meminta waktu untuk kembali ke dunia, tapi tak ada suara yang keluar. Mereka ingin menyesal, tapi waktu untuk menyesal sudah berakhir. Inilah keadilan Allah yang tidak pernah salah. Lembut bagi yang taat, tegas bagi yang lalai. Alam barzakh mengajarkan satu hal yang tidak pernah bisa disadari manusia ketika hidup. Bahwa kehidupan bukan tentang panjang atau pendeknya waktu, tetapi tentang arah jiwa. Setiap napas, setiap langkah, setiap pilihan membawa jiwa lebih dekat pada Allah atau menjauhkannya. Dan di barzakh, arah itu menjadi nyata. Ruh mukmin tersenyum dalam cahaya karena tahu jalannya menuju surga telah terbuka. Ruh yang lalai menunduk dalam gelap karena baru menyadari bahwa semua yang ia kejar di dunia hanyalah bayangan yang tidak pernah bisa digenggam. Maka di sanalah setiap ruh menunggu dengan tenang, bukan lagi pada waktu manusia tapi pada waktu Allah. Bab 8. Penantian Hari Kebangkitan. Di alam barzakh, waktu tidak lagi diukur oleh siang dan malam. Tidak ada matahari yang terbit, tidak ada bulan yang tenggelam. Hanya ada keheningan yang dalam, menunggu datangnya saat yang telah dijanjikan, Hari Kebangkitan. Bagi sebagian ruh, waktu ini terasa sekejap, bagaikan tidur singkat di bawah naungan kasih Tuhan. Namun bagi sebagian yang lain, penantian ini seperti ribuan tahun yang panjang, diwarnai kegelisahan, penyesalan dan rasa takut. Alam barzakh menjadi saksi diam atas nasib setiap jiwa, menunggu panggilan yang akan mengguncangkan seluruh semesta. Bangkitlah wahai manusia, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau perbuat. Ruh-ruh yang beriman menanti dengan damai. Mereka tahu janji Allah tidak pernah dusta. Dalam penantian itu, mereka seringkali diperlihatkan bayangan surga, taman yang indah, sungai yang mengalir, aroma wangi yang menenangkan. Ruh-ruh itu saling berbicara lembut, mengenang amal mereka di dunia. Betapa singkatnya hidup di bumi, kata salah satunya. Andai manusia tahu betapa berharganya satu sujud, mereka tidak akan meninggalkannya. Jawab ruh lain dengan senyum lembut. Mereka tidak lagi menyesal, hanya bersyukur telah diberi kesempatan untuk mengenal Allah sebelum ajal menjemput. Dan di setiap detik penantian, mereka merasakan kedekatan yang mendalam dengannya. Kedekatan yang dulu sulit dicapai ketika terikat oleh dunia. Namun bagi ruh yang lalai, penantian ini adalah siksa yang tidak terlihat. Waktu berjalan lambat, setiap kenangan dari dunia kembali satu persatu, seperti gelombang yang tak henti memukul. Mereka teringat wajah orang tua yang mereka abaikan, tangisan yang tidak mereka hiraukan, salat yang mereka tunda, dan nikmat yang mereka sia-siakan. Semua datang bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyingkap kebenaran yang dulu mereka tolak. Tidak ada tempat bersembunyi dari kesadaran itu, dan dalam keheningan barzakh, penyesalan menjadi api yang membakar tanpa asap. Ketika waktu yang ditentukan tiba, malaikat meniup sangkakala pertama. Suara itu tidak bisa digambarkan. Ia bukan sekadar suara, tetapi getaran yang mengguncang seluruh ciptaan. Bumi terbelah, langit berguncang, dan seluruh ruh tersentak dari penantian panjangnya. Bagi ruh mukmin, suara itu adalah panggilan yang dinanti-nanti, seperti seorang kekasih yang mendengar suara orang yang dicintainya setelah lama berpisah. Mereka berkata dengan lembut, "Inilah hari yang dijanjikan." Namun bagi ruh yang durhaka, suara itu adalah awal dari ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka berusaha bersembunyi, tapi tidak ada tempat untuk lari. Semua akan dibangkitkan, sebagaimana firman Allah, "Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, demikianlah kami mengulanginya."
Maka barzakh pun berakhir dan seluruh ruh bergerak menuju padang mahsyar. Langit tidak lagi biru, bumi tidak lagi hijau. Segalanya terbuka tanpa rahasia. Ruh-ruh itu berjalan menuju takdirnya. Sebagian dengan wajah bercahaya, penuh ketenangan dan harapan. Sebagian lagi tertunduk dalam gelap, membawa beban amal yang menyesakkan. Dan di sanalah penantian yang panjang menemukan akhirnya. Perjumpaan abadi dengan keadilan Allah. Sebuah saat yang akan membuat semua rahasia terbuka dan semua hati mengetahui kemana ia akan kembali. Bab 9, hari ketika segalanya disingkap. Ketika tiupan sangkakala kedua bergema, seluruh makhluk pun bangkit. Bumi yang dulu mereka pijak kini menjadi hamparan luas tanpa batas. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua manusia berdiri dalam keadaan yang sama, tanpa harta, tanpa pakaian, tanpa gelar, hanya membawa amal masing-masing. Di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Suara tangisan, bisikan penyesalan, dan helaan napas penuh cemas memenuhi padang mahsyar. Setiap jiwa memandang ke sekelilingnya, mencari pertolongan, tapi tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah semata. Hari itu bukan tentang siapa yang kuat atau kaya, melainkan siapa yang selamat. Matahari didekatkan sedemikian rupa hingga keringat manusia membanjiri bumi. Ada yang tenggelam hingga mata kaki, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai tenggorokan. Semua tergantung amalnya. Orang-orang yang dulu sombong kini menunduk, orang-orang yang dulu berbuat zalim kini menangis, dan mereka yang beriman bersabar, menunduk dalam doa, menanti perlindungan dari Tuhan yang mereka sembah di dunia. Malaikat berbaris dalam barisan yang teratur, membawa catatan amal yang akan dibuka satu persatu. Tidak ada amal sekecil apapun yang akan hilang. Setiap senyum, setiap doa, setiap niat yang tulus akan hadir sebagai cahaya, sedangkan setiap dosa akan tampak seperti bayangan hitam yang berat di pundak. Kemudian terdengar panggilan yang agung. Siapa yang telah berbuat kebaikan seberat biji zarrah akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan seberat biji zarrah pun akan melihat balasannya. Suara itu menggetarkan seluruh langit dan bumi. Setiap jiwa mulai melihat kehidupannya seperti lembaran yang dibuka. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan. Bahkan niat yang tersembunyi di hati pun terlihat sejelas cahaya. Orang yang selama ini merasa diri saleh mungkin terkejut karena amalnya ternyata tercampur ria. Dan mereka yang dahulu hina di mata manusia bisa jadi tersenyum karena amal kecilnya diterima dengan ketulusan yang murni. Di hari itu, ukuran kebenaran bukanlah pengakuan, tetapi keikhlasan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan wajah bercahaya, memohonkan syafaat bagi umatnya. Beliau bersujud panjang, menangis di hadapan Allah, berkata, "Ummatku ya Rabb, ummatku." Dan Allah yang maha penyayang menjawab dengan kasih, memberikan izin bagi nabinya untuk menolong siapapun yang dikehendaki. Ruh-ruh yang beriman meneteskan air mata haru, mendengar nama mereka disebut dalam syafaat itu. Mereka yang dulu mencintai Rasul dengan hati yang tulus akan dipanggil satu persatu untuk mendekat, diselimuti oleh naungan yang tidak diberikan kepada siapapun, kecuali orang-orang yang benar imannya. Namun bagi mereka yang menolak kebenaran, hari itu adalah hari yang penuh penyesalan. Mereka berteriak, meminta kesempatan untuk kembali ke dunia, tapi pintu itu telah tertutup selamanya. Mereka melihat catatan amal mereka sendiri dan tidak bisa menyangkalnya. Setiap perbuatan yang mereka anggap remeh kini tampak seperti gunung yang mengancam. Tidak ada yang bisa lari dari pengadilan Allah. Semua jiwa akan berdiri di hadapannya, satu persatu, dan mendengar keputusan yang paling jujur di alam semesta. Di hari itu, setiap jiwa akan tahu kemana ia akan kembali. Ke surga dengan cahaya dan kedamaian, atau ke neraka dengan api penyesalan yang tak berujung. Bab 10, kembali kepadanya. Ketika keputusan Allah telah ditetapkan, langit menjadi saksi terakhir dari perjalanan manusia. Bagi mereka yang diterima amalnya, wajah mereka bersinar bagai cahaya fajar. Malaikat menyambut mereka dengan lembut, seraya berkata,
Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Mereka melangkah ke arah cahaya dan setiap langkah terasa ringan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut. Mereka melihat pintu surga terbuka lebar dan aroma wangi yang tak pernah dikenal dunia menyelimuti mereka. Saat mereka melangkah masuk, hati mereka hanya mampu berbisik, "Inilah rumahku yang sesungguhnya." Di surga, waktu tidak ada. Hari tidak berganti malam, malam tidak menggantikan siang. Semua adalah keabadian dalam damai. Sungai-sungai mengalir lembut di bawah istana yang terbuat dari cahaya, pepohonan menaungi taman yang tak pernah layu, dan burung-burung bertasbih dengan suara indah yang menenangkan jiwa. Ruh-ruh beriman berkumpul dalam kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mengenang kehidupan dunia seperti seseorang yang mengingat mimpi lama, jauh, samar tapi penuh hikmah. Mereka tersenyum bukan karena lupa akan dunia, tetapi karena akhirnya mengerti bahwa setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan adalah bagian dari jalan menuju tempat ini. Namun bagi mereka yang berpaling dari kebenaran, keputusan itu menjadi awal dari kesunyian yang menakutkan. Ruh mereka digiring dengan lembut tapi tegas oleh malaikat, menuju tempat yang penuh kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, kecuali tangisan penyesalan yang tiada akhir. Mereka ingin memohon ampun, tapi lidah mereka tak mampu berbicara. Mereka ingin berlari, tapi kaki mereka tak bisa bergerak. Di sanalah mereka memahami kebenaran yang dahulu mereka tolak. Bahwa Allah tidak pernah menzalimi siapapun, hanya manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Setiap dosa menjadi bayangan yang mengikat mereka, dan setiap kelalaian berubah menjadi bara yang menyakitkan. Namun bahkan di tengah ketegasan azabnya, kasih Allah tetap ada bagi siapa yang pernah mengingatnya walau sekejap. Ada ruh-ruh yang akhirnya diselamatkan setelah lama dalam penantian, karena doa anak saleh yang tak pernah berhenti, karena sedekah yang terus mengalir, atau karena sebaris kalimat La ilaha illallah yang tulus keluar di akhir hayatnya. Maka mereka pun dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dipeluk oleh rahmat yang tak terhingga. Mereka menangis bukan karena takut, tapi karena malu, menyadari betapa besar kasih Allah dibanding dosa-dosa mereka. Dan akhirnya seluruh ruh menemukan tempat kembalinya. Ada yang berdiam dalam cahaya yang tak pernah padam, ada yang masih menunggu di tepian rahmat, dan ada yang tenggelam dalam penyesalan. Namun di atas segalanya, Allah tetap menjadi Tuhan yang maha adil dan maha penyayang. Alam semesta kini diam, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kematian. Hanya Allah yang kekal dan abadi. Di saat itu, seluruh makhluk akan memahami makna dari satu kalimat yang selalu mereka ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita berasal dari Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Begitulah rahasia kehidupan setelah mati, yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Ingatlah, dunia hanyalah persinggahan, dan setiap amal adalah cahaya yang menuntun ruh kita pulang kepadanya.